Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Pagi ini kita berjumpa lagi untuk mengawali hari dengan merenungkan sabda-sabda keutamaan Tuhan. Pelita sabda pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 22 sampai dengan 34. Kisah Rasul 16, 22 sampai dengan 34. Kalau kita membaca kisah itu, kita akan berjumpa dengan kisah perjalanan misi Rasul Paulus di dalam mewartakan Injil atau kabar gembira. Rasul Paulus mengadakan 3 perjalanan misi, dan ini adalah perjalanan misi yang kedua. Yang dikisahkan hari ini adalah Paulus bersama dengan Silas, ia tiba di kota Filipi. Ternyata ketika dia mewartakan Injil, kabar gembira tentang Tuhan yang telah bangkit, mereka berdua mendapatkan tantangan yang begitu hebat dari orang-orang yang tidak mau menerima pewartaan mereka. Maka orang-orang kemudian menangkap Paulus dan Silas dan bahkan melucuti pakaiannya, dikoyak, dirobek, dan kemudian mereka didera dan disiksa. Itulah penderitaan yang dialami oleh sang Paulus ketika ia mewartakan Injil. Dan akhirnya mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan karena dianggap Paulus ini amat bahaya karena selalu mewartakan tentang Injil Tuhan, maka ia ditempatkan di sel yang paling tengah supaya ia tidak bisa lagi lari dan membebaskan diri dari hukuman. Ketika Paulus dan Silas masuk di penjara, pada malam hari ini kemudian mereka berdoa, bahkan mengidungkan puji-pujian kepada Allah. Dan seluruh para hukuman, tawanan yang di situ pun juga ikut mendengarkan. Dan apa yang terjadi? Di tengah malam ketika Paulus dan Silas mengidungkan lagu-lagu pujian dan berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba seperti ada gempa bumi. Dan sendi-sendi penopang sel dan pintu sel itu terlepas semua. Sehingga kalau mereka mau, mereka bisa lari. Tetapi apa yang terjadi ketika sang kepala penjara itu terbangun dan melihat bangunan penjara itu roboh, ia menghunus pedangnya. Untuk apa? Mau membunuh diri. Karena dia merasa gagal dan tentu akan takut terhadap hukuman dari pimpinannya. Karena dipastikan Paulus dan Silas yang berbahaya itu melarikan diri. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari Rasul Paulus. Jangan engkau menyakiti dan menyiksa diri. Aku masih di sini dan aku tidak kemana-mana. Mendengar kata-kata Paulus itu, sang pemimpin penjara kemudian dia menjadi takut. Kemudian dia berlutut di hadapan Paulus dan dia bertanya apa yang harus diperbuat. Singkat cerita, sang penjaga penjara itu kemudian dia bertobat dan dibaptis. Sahabat-sahabat pelita kasih, dimanapun Anda berada, kisah tentang sekelumit perjalanan Paulus ini menggambarkan suka duka yang dialami oleh Paulus ketika ia mewartakan Injil. Ada begitu banyak tantangan, tapi yang harus dicatat adalah ketika ia tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, ketika ia tetap berpegang kepada kekuatan Allah, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan membebaskan Paulus dari cengkeraman penjara dengan mukjizat yang luar biasa. Bagi kita, semoga pesan ini boleh meneguhkan juga perjuangan kita. Ketika kita sungguh dengan hati yang tulus
mewartakan kebaikan Tuhan, membawa kebaikan bagi sesama, walaupun kita tidak juga lepas dari tantangan dan kesulitan. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mukjizatnya terjadi juga setiap hari untuk kita. Maka mari kita awali hari ini dengan penuh keyakinan hati bahwa Tuhan pun akan menyertai kita, karena kita akan mewartakan dan mengabarkan serta membagikan kebaikan kepada sesama. Saya Romo Stepanus Istora-Harjo PR dari Paroki Santo Kristus Banyu Temumpang mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.